Malam di desa Karangsedu tak pernah benar-benar hitam. Ia selalu berwarna kelabu, seolah diselimuti debu tanah makam yang tak kasat mata. Di sana, Karto mendorong gerobak mie ayamnya dengan langkah yang berat. Bunyi genting mangkuk yang ia pukul dengan sendok kayu ting, ting terdengar ganjil, menggema terlalu jauh untuk ukuran gang sempit. Karto tahu ia seharusnya sudah pulang saat azan maghrib tadi. Namun, kabut tebal tiba-tiba turun, menelan jalan aspal yang biasa ia lalui dan menggantinya dengan jalan setapak tanah merah yang becek. Meski musim kemarau sedang garang-garangnya, tanpa sadar, Karto telah memasuki Kampung Ilir, sebuah wilayah yang menurut desas-desus sesepuh desa, hanya muncul saat garis langit berwarna jingga darah. Di sini, rumah-rumah panggung berjejer tanpa lampu. Hanya ada obor-obor bambu dengan api berwarna hijau, pucat yang tidak memancarkan panas. Mie ayam, suara Karto parau. Ia ketakutan, namun kakinya seolah punya kehendak sendiri, terus melangkah jauh ke dalam jantung kampung gaib itu. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian lurik lusuh muncul dari balik bayang-bayang pohon beringin. Wajahnya datar, seolah kulitnya ditarik paksa ke belakang telinga. Matanya putih semua, tanpa pupil. "Beli, Pak?" tanya Karto, tangannya gemetar hebat saat meraih mangkuk. Si pria tua tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gerobak. Karto mulai meracik. Namun, saat ia membuka tutup panci kuahnya, uap yang keluar bukan beraroma kaldu ayam, melainkan bau amis darah yang kental dan bau tanah basah. Satu demi satu, penghuni Kampung Ilir mulai berdatangan. Mereka tidak berjalan, melainkan bergeser pelan seperti asap. Ada wanita dengan lubang besar di punggung yang tertutup rambut panjang, hingga anak-anak kecil dengan kepala miring yang menatap Karto dengan rasa lapar yang tak wajar. Karto menangis dalam diam sembari menyajikan porsi demi porsi. Hal yang paling mengerikan adalah saat ia melihat apa yang ia sajikan. Mie yang ia tarik dari wadah berubah menjadi cacing-cacing putih yang menggeliat. Potongan ayam berubah menjadi irisan daging pucat dengan kuku-kuku manusia yang masih menempel. Sawi hijau berubah menjadi helaian rambut hitam yang panjang dan kasar. "Makan, nak, ini enak," bisik seorang wanita tua yang wajahnya hancur sebelah, sambil menyodorkan mangkuk kosong ke arah wajah Karto. "Maaf mbah, saya mau pulang," isak Karto. Ia mencoba membalikkan gerobaknya, namun roda gerobak itu seolah tertanam di tanah. Tepat saat lonceng gaib berbunyi 12 kali, suasana menjadi hening mencekam. Seorang pria bertubuh tinggi besar, mengenakan jubah hitam dengan mahkota dari tulang belulang, mendekati gerobak Karto. "Kau telah memberi makan rakyatku yang kelaparan, manusia." Suaranya berat, menggetarkan dada Karto. "Sebagai imbalannya, kau boleh pergi. Tapi ingat, rasa dari mie ini akan tetap ada di lidahmu selamanya." Pria itu melempar sekeping koin emas kuno ke atas gerobak. Detik itu juga, sebuah ledakan cahaya hijau membutakan mata Karto. Terbangun di pinggir kuburan desa saat fajar menyingsing, Karto menemukan gerobaknya hancur berantakan. Mangkuk-mangkuknya pecah, dan sisa mie ayamnya telah membusuk dengan belatung yang memenuhi panci. Di tangannya, ia menggenggam sekeping koin emas asli. Namun baunya sangat busuk, bau Kamboja dan bangkai. Sejak hari itu, Karto tidak pernah bisa lagi merasakan nikmatnya makanan manusia. Setiap kali ia makan, lidahnya hanya merasakan rasa tanah, darah, dan rambut. Ia menjadi kaya raya dari koin emas itu. Namun tubuhnya makin kurus kering, merana karena lidahnya telah dikutuk oleh jamuan di Kampung Ilir. Setiap malam Jumat, penduduk desa masih sering mendengar bunyi ting, ting, ting dari arah hutan. Namun, mereka tahu itu bukan Karto yang sedang mencari nafkah, melainkan bayangannya yang tertinggal, masih melayani pelanggan-pelanggan tak kasat mata di alam sana. Kabar tentang kekayaan mendadak. Karto yang dibarengi dengan kondisi fisiknya yang kian mengering seperti mumi segera menyebar. Di desa Karangsedu, Mbah Danu, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga gerbang tak kasat mata, merasa ada yang tidak beres saat ia mencium bau Kamboja yang menyengat setiap kali melewati rumah Karto. Suatu malam, Mbah Danu mengajak Suryo, pemuda pemberani yang juga kerabat jauh Karto, untuk mendatangi rumah itu. Mereka menemukan Karto sedang duduk di pojok kamar yang gelap, mencoba menyuapkan nasi ke mulutnya, namun segera memuntahkannya, karena nasi itu berubah menjadi gumpalan tanah di lidahnya. Karto
kau tidak hanya membawa emas mereka, kau membawa rasa mereka, ujar Mbah Danu sambil menyalakan dupa di tengah ruangan. Mbah Danu menjelaskan bahwa Karto telah terjebak dalam ikatan rasa gaib. Untuk melepaskannya, Karto harus kembali ke perbatasan Kampung Ilir pada malam Jumat Kliwon untuk mengembalikan koin emas tersebut. Masalahnya, barang siapa yang kembali ke sana setelah dilepaskan, biasanya tidak akan pernah diizinkan keluar untuk kedua kalinya. Suryo, kau harus memegang tali pengikat sapi ini di pinggang Karto. Perintah Mbah Danu, apapun yang terjadi, jangan lepaskan. Jika kau merasa tarikannya terlalu berat, bacakan mantra yang aku ajarkan. Itu artinya mereka sedang mencoba menyeret Karto masuk sepenuhnya. Tepat pukul 1 malam, mereka tiba di pinggir hutan bambu yang menjadi batas desa. Udara mendadak menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Kabut kelabu mulai merayap naik, menyelimuti kaki mereka. Ting ting ting. Suara mangkuk dipukul terdengar lagi. Namun kali ini, suaranya berasal dari balik kabut. Sosok-sosok pucat dari Kampung Ilir mulai bermunculan. Mereka tidak lagi terlihat ramah seperti sebelumnya. Wajah mereka penuh amarah karena pelayan mereka mencoba memutuskan kontrak. Kembalikan rasa kami, bisik ribuan suara yang tumpang tindih. Karto maju dengan kaki gemetar, memegang koin emas yang kini terasa panas membara di tangannya. Tiba-tiba, sesosok wanita tanpa wajah muncul dan mencengkeram bahu Karto. Jari-jarinya yang panjang dan hitam mulai merobek kulit baju Karto. Suryo, tarik, teriak Mbah Danu. Suryo menarik tali di pinggang Karto dengan sekuat tenaga. Namun, ia merasa seolah-olah sedang menarik beban seberat truk. Di ujung sana, sosok-sosok gaib itu mulai mengerumuni Karto. Tangan-tangan pucat mereka berusaha menarik Karto masuk ke dalam pusaran kabut yang gelap. Karto berteriak kesakitan. Di matanya, dunia manusia mulai memudar, digantikan oleh pemandangan Kampung Ilir yang megah, namun mengerikan, di mana ia melihat dirinya sendiri dipaksa memasak mie ayam selamanya di atas tungku api neraka. Karto melempar koinnya ke arah pohon beringin, bukan ke arah mereka. Teriak Mbah Danu sambil menyiramkan air suci ke arah kabut. Dengan sisa tenaga terakhir, Karto melemparkan koin emas itu. Saat koin menyentuh akar pohon beringin, terdengar suara jeritan melengking yang memekakkan telinga. Ledakan energi dingin menghempaskan Suryo dan Karto hingga jatuh pingsan. Pagi harinya, warga menemukan mereka bertiga tergeletak di bawah pohon beringin tua. Karto masih hidup, namun lidahnya kini berwarna hitam legam dan ia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Meskipun ia sudah bisa memakan makanan manusia kembali, Karto selalu menangis setiap kali makan. Mbah Danu mengatakan bahwa meski ikatannya sudah putus, ingatan tentang rasa daging manusia dan cacing yang ia sajikan di Kampung Ilir akan tetap membayangi otaknya setiap kali ia mengunyah sesuatu. Kini, gerobak mie ayam Karto yang hancur itu diletakkan di depan rumahnya sebagai peringatan bagi warga desa. Jangan pernah memukul mangkuk di saat kabut turun, atau kau akan dipanggil untuk melayani mereka yang tak pernah kenyang.